المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, para talabah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat serta nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua termasuk orang-orang yang pandai mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga nikmat yang kita peroleh akan selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, duduknya kita di tempat yang mulia ini, tentunya kita semua berusaha untuk menanamkan niatan yang baik. Di antaranya adalah berusahanya kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu agar kita bisa bermuamalah dengan baik, baik itu berkaitan muamalah kita kepada Allah maupun muamalah kita terhadap sesama. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, manis dada ilman walam yasdad zuhdan lam yasdad minallah ila bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah sifat juhudnya, tidaklah dia kecuali semakin dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahwa zuhud, apa sih zuhud itu? Zuhud bukan berarti tidak bolehnya seseorang memiliki dunia. Zuhud bukan berarti tidak bolehnya seseorang memiliki kedudukan, pangkat maupun harta. Tetapi bagaimana dia mampu meletakkan harta dan kedudukannya di tangannya, bukan pada hatinya. Karena hati ini adalah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hati kita ini hanya disibukkan dengan urusan-urusan duniawiyah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah sumber dari segala malapetaka, sumber dari setiap permasalahan kita. Dasarnya adalah cinta berlebihan terhadap dunia. Maka kita jadikan dunia yang kita miliki
kedudukan yang kita miliki, harta yang kita miliki dalam rangka untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan dunia itu di tangan kita, jangan biarkan dunia itu berada di hati kita. Hati kita hanya terfokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya dari apa yang kita miliki itu semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi sesungguhnya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan al-ilmu nabi huwa ma yazidu fi khawfika minallah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita cari adalah ilmu yang bagaimana dengan ilmu tersebut menjadikan kita lebih takut lagi kepada Allah, karena itu merupakan definisi daripada takwa menurut Sayyidina Ali. At-taqwa wal khasyah awil khawf. Takwa itu adalah takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut apabila setiap ibadah yang dia lakukan, aktivitas-aktivitas yang dia lakukan ternyata tidak sesuai dengan aturan Allah, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang takut kepada Allah. Maka setiap ibadahnya, setiap aktivitasnya, setiap ucapannya tidaklah terucap dari lisannya, tidaklah perbuatan yang dia lakukan kecuali sudah diukur melalui kacamata syariat. Ini penting. Jadi kalau mau ngomong jangan asal jeplak. Kalau mau bertindak, melakukan perbuatan apapun, jangan langsung bertindak. Dipikirkan dulu manfaat mudaratnya, boleh tidaknya dalam kacamata syariat. Kalau memang di situ ada manfaatnya, baik kemanfaatan dunia terlebih manfaat akhirat, tetapi dalam kacamata syariat itu dilarang, tinggalkan. Jadi tidaklah orang-orang yang takut kepada Allah kecuali semuanya, baik ucapannya, tindak lakunya, semuanya penuh pertimbangan kacamata ilmu syariat. Gak gegabah, gak asal ceplos, gak asal bertindak, semuanya penuh ukuran, takaran, sehingga apa yang dia lakukan akan memberikan manfaat untuk dia dan juga memberikan manfaat untuk orang lain. Itu yang terpenting. Pahami ini. Jadi ilmu yang bermanfaat, kata Imam Ghazali, huwa ma yazidu fi khawfika minallah, yakni ilmu yang menjadikan engkau semakin takut kepada Allah. Wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika, wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika, dan bisa menambahkan kehati-hatian kita atas kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita, menjadikan kita lebih memahami kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Itulah ilmu yang bermanfaat. Bukan malah
menyalahkan yang lainnya, ngomongin yang lainnya. Semakin dia menuntut ilmu, semakin dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling buruk di dunia ini. Semakin tinggi ilmunya, maka dia semakin merasa bahwa dia adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Itulah ilmu yang bermanfaat. Semakin kita mencari ilmu, semakin nampak kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Semakin nampak aib-aib yang ada di dalam diri kita, sehingga tidak ada waktu dan kesempatan bagi kita untuk membicarakan, mengorek, mengungkit, membuka-buka aib daripada saudara-saudara kita. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, bahwa orang yang berakal adalah orang yang menyibukkan dirinya untuk mengintrospeksi kekurangan-kekurangan dirinya, tidak ada waktu dan kesempatan untuk membicarakan aib orang lain, seperti halnya orang yang sedang berada di rumah sakit. Tanya ke Bang Mahmud anaknya yang lagi di ICU. Gak ada orang yang lagi di dalam rumah sakit, apalagi di ruang ICU. Sempat-sempatnya itu dia ngomongin yang tetangganya, itu orang apa itu? Pakai selang, pakai oksigen, boro-boro mikirin orang lain. Dia lagi sibuk memikiri penyakit, kekurangan yang ada di dalam diri. Contoh orang-orang yang ada di rumah sakit, dia boro-boro itu, dia lagi di selang, tetangganya lagi di selang, cengam-cengam, boro-boro dia, itu ngapain itu orang begitu, boro-boro. Itulah orang yang berakal. Tidak ada waktu dan kesempatan untuk membicarakan aib orang lain, sedangkan aib dirinya, kekurangan dirinya begitu banyak. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang apabila kita cari, semakin nampak kebodohan dan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita, sehingga kita tidak ada waktu untuk menyibukkan diri kita membicarakan, mengorek-ngorek kekurangan orang lain, sedangkan diri kita begitu banyak kekurangan di sana sini. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kalau sekarang kagak, orang semakin pintar, sekolah makin tinggi, semakin belagu, ya, merasa perlu dihormati, merasa derajatnya tinggi, apalagi anaknya orang hebat, ada kiai misalkan, merasa udah anaknya kiai. Penilaian Allah atas kemuliaan seseorang itu bukan diukur dari dia anaknya siapa, dari dia keturunan siapa, tetapi kemuliaan seseorang di sisi Allah itu adalah karena takwanya. Kata Bang Haji Roma Irang, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua nih yang hadir di sini punya potensi untuk jadi orang mulia, punya kesempatan untuk menjadi orang mulia. Tinggal bagaimana kita pupuk ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru para leluhur-leluhur kita, para ulama-ulama kita jadikan motivasi bagi diri kita. Kita jadikan contoh untuk diri kita di dalam bagaimana mereka berdakwah, bagaimana mereka menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka malulah kita ketika kita membanggakan kita punya leluhur, kita punya nenek moyang, tetapi perilaku kita jauh dari tuntutan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, para leluhur-leluhur kita. Malu, ya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat
ilmu yang menjadikan dia semakin merasa bahwa dia masih banyak kekurangan. Kemudian beliau melanjutkan wa yazidu bi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Ilmu yang bermanfaat akan menjadikan seorang hamba semakin giat lagi, tekun lagi, meningkatkan lagi di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kencang ibadahnya, semakin rajin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita enggak, dulu lagi belum belajar fikih, ya nggak tahu yang sunnah mana, yang rukun mana, yang fardu mana, semua kita bawa tuh kalau wudhu. Emang diajarnya dari kecil udah begitu, ya nggak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang fardu, mana yang rukun, mana yang sunnah. Kita bawa kerja itu semuanya, yang sunnah kita kerjain, yang fardu kita kerjain. Kira dia udah belajar, akhirnya sunnah dia tinggalin. Bukan malah semakin ditingkatkan ibadahnya, tetapi mentang-mentang dia udah tahu bahwa itu hukumnya sunnah, akhirnya dia tinggalin ke ibadah sunnah. Yang penting ibadahnya sah. Ya sama, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan dia semakin giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuqallilu min rubbatika fid dunya. Ini yang lebih penting lagi, menjadikan kita semakin menjauhi dari yang namanya sifat cinta terhadap dunia. Tadi itu hubud dunia rasul kulli khati'atin. Cinta dunia itu sumber dari segala malapetaka. Jadi maksudnya dunia itu betul-betul menjadi mindsetnya dia, ya, sampai meninggalkan kewajibannya, sampai lupa diri, mana yang haram, mana yang halal, dia ambil semuanya. Yang penting kaya, yang penting harta banyak, dan gak pertimbangkan dan sebagainya, meninggalkan kewajiban. Itu orang cinta dunia. Ya, orang yang cinta dunia, hidupnya hanya mindsetnya, pikirannya dunia, dan dia tumpuk dunia. Dia beli tanah di Solo, dia beli tanah di sini, di rumah di sana, di sini. Banyak itu orang-orang kita punya rumah, punya tanah, bertahun-tahun nggak pernah dilomok, saking banyaknya tanahnya, lupa di mana, di mana. Tuh, bulan udah mati, kagak kebawa itu tanah, nggak dibawa, bandanya nggak dibawa. Bukan berarti Islam nggak melarang orang untuk memiliki harta, tidak. Silahkan Anda cari harta sebanyak-banyaknya, seakan-akan kau hidup dunia selamanya. Silahkan kau cari harta sebanyak-banyaknya, dunia sebanyak-banyaknya, seakan-akan kau hidup selamanya. Tapi dunia yang bagaimana? Dunia yang betul-betul bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dunia yang kita cari justru malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang cerdas, dia berusaha mencari dunia, diarahkan semuanya dalam rangka ditaatillah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihadnya dia dengan harta, jihadnya dia dengan kedudukannya, jihadnya dia dengan apa yang dia miliki. Dan kita semua punya potensi. Yang pernah saya katakan, ada orang yang mungkin bisa ngaji, dia berdakwah dengan ilmunya, diajarkan. Ada orang yang memang dia punya ilmu kemampuan medis, pengobatan, seorang dokter, dia bisa membantu saudara yang muslim dengan membuka praktek gratis, kan pahala juga. Dia punya harta, dia bantu fakir miskin, dia bantu masjid, dia bantu musola, dia bantu kemaksudaan umat Nabi Muhammad, dan jihad juga. Apa yang kita bisa berikan untuk umat Nabi Muhammad, berikan. Gak harus jadi usaha. Astabiqul khairat, apa sih? Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, kita punya
caranya masing-masing untuk meraih kebaikan-kebaikan, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kita mampu, dengan apa yang kita bisa. Islam tak memaksa kita harus berdakwah dengan ceramah, misalkan ngaji, enggak. Apa yang kita bisa, yang kita berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, badan gak punya, ilmu gak punya, otak terbatas, nyapu jalanan, bersihin got, pahala. Bersihin got, kalau hujan gak banjir, kan manfaat untuk orang lain. Khairun nas manfa'uhum linnas. Jadi apapun bisa kita lakukan asal kita mau berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa yazidu bi rabbatika fil akhirah. Ilmu yang bermanfaat akan menambahkan engkau di dalam cinta kepada akhirat. Orientasi hidup kita adalah akhirat, karena dunia darul liman la darlah, bahwa dunia ini adalah rumah bagi orang yang enggak punya rumah. Darul liman la darlah. Ya, kita ini di dunia cuma sebentar, bukan rumah kita. Rumah kita nanti di akhirat selamanya, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan masuk surga. Masuk surga cepat ya. Kan masuk surga itu tingkatan-tingkatan, ada yang lama disiksa dulu bertahun-tahun, dibersihin dulu ceritanya. Kalau baju dibersihin dulu, digebek dulu sehari, di surga sama dengan 1000 tahun. Nah, kalau kita dimasukin neraka setahun, sehari 1000 tahun, berarti berapa tahun? 1000 kali, nah, itu dihitung aja dah. Lamanya lama banget lah hidup di dunia, paling cuma 70 tahun, 80 tahun ya kayaknya kerasanya lama ya. Apalagi kalau nanti di akhirat, tempat tinggal kita di sana. Kalau di sini mah kita cuma mampir doang. Kayak orang Jawa ke Jakarta ngapain? Cari duit sebanyak-banyaknya buat dibawa ke kampung, bikin rumah gedung, beli sawah. Kalau udah tua enak di sono, udah kumpul, rumah udah gedung, tabungan banyak, sawah ada, nyekolahin anak enak. Tuh merantau ke Jakarta cari duit buat bawa ke kampung. Ini kita di dunia lagi merantau, cari bekal buat pulang kampung. Pulang kampung ke akhirat. Jangan cari yang kagak-kagak, ya, cari bekal yang baik-baik. Nah ini orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat akan bertambah cintanya kepada akhirat. Wa yaftahu basiratika bi'afati a'malika hatta tahtariza minha. Maka akan terbuka baginya tentang keburukan-keburukan dari amal-amal yang dia lakukan. Makanya manfaatnya ngaji, kita biar tahu mana bahayanya amalan-amalan perbuatan yang kita lakukan, yang melanggar aturan syariat yang mana, dampak-dampak dari apa yang kita lakukan itu kita lebih tahu. Contohnya hasud. Apa sih hasud? Ngomongin orang, kelihatannya itu apa sih? Lebih kelihatannya dosa kecil, tapi itu dosa besar. Kalau zina kan kayaknya gede, atau membunuh kan dosanya gede, atau merampok dosa gede. Hasud itu lebih gede lagi, tapi kelihatannya kecil, lisan. Bahkan setiap hari kita ngomongin orang, hasudin orang, itu dosanya luar biasa. Kata Nabi seperti halnya kayu bakar, api yang membakar kayu bakar, kayu yang kering gitu. Ya, pahala dari ibadah yang kita lakukan ketika kita hasud habis dibakar oleh sebab hasud kita, pahala tersisa itu dosa hasud. Nah nanti
Fi yaumil kiamah, orang-orang yang kita hasuti, kita dengki, kita pokoknya kita jelek-jelekin akan menuntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syirik itu dosanya daripada zina, membunuh. Kalau kita taubatan nasuha, tidak mengulangi lagi atas perbuatan zina. Kalau membunuh dalam Islam selama hukumnya dibunuh lagi, kalau memang secara hakim mengambil seperti itu. Atau perbuatan dosa-dosa lainnya, kalau kita taubatan nasuha diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau nyakitin orang, kita harus minta maaf sama orang yang kita sakiti, kan susah. Nah, ini makanya orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat akan terbuka baginya mana keburukan-keburukan dari setiap apa yang dia lakukan, baik dari ucapannya maupun amal perbuatannya, sehingga dia menghindar dari perbuatan-perbuatan jelek tersebut. Wa yutalliquka ala makaidi syaitani wa ghururihi. Dengan ilmu yang bermanfaat akan jelas bagi kita mana tipu daya syaitan, mana jebakan syaitan. Makanya duduklah sering-sering di tempat-tempat majelis ilmu dimanapun itu tempatnya. Kalau di situ diajarkan ilmu, duduk, belajar, pahami agar kita tahu mana aturan-aturan Allah yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita masih melanjutkan pada bahasan kita pada minggu yang lalu yang berkaitan dengan rukun Islam yang kedua. Rukun sholat yang kedua yakni takbiratul ihram. Kemarin kan takbiratul ihram itu dijadikan sebagai pembuka di dalam sholat. Tujuannya adalah untuk menghadirkan Allah ketika kita melakukan sholat dengan lafaz Allahu Akbar tersebut, agar itu bisa masuk ke dalam hati kita dengan kita menghayati atas kebesaran Allah, sehingga bisa menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat kita. Makanya di dalam sholat itu kalimat takbir itu selalu diulang-ulang. Ketika ingin ruku di Allah Akbar, bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah, pengen sujud Allahu Akbar. Tujuannya apa? Agar menghadirkan Allah di dalam sholat dia. Tidaklah dia sholat kecuali dari mulai takbir sampai salam berusaha untuk menghadirkan Allah, sehingga kekhusyuan di dalam ibadah bisa dia dapatkan. Itu tujuannya. Kemudian wa yata'ayyanu bihi al-qadir lafzu Allahu Akbar. Nah, lafaz takbir ini tertentu khusus ya bagi orang yang mampu tentunya, yakni hanya dengan menggunakan lafaz Allahu Akbar lil ittiba, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Nama Allah kan banyak, Asmaul Husna, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Al-Qudus. Misalnya diganti Ar-Rahmanu Akbar, nggak boleh, nggak sah. Ya, Ar-Rahimu Akbar misalkan, itu kan nama Allah juga. Al-Maliku Akbar, nggak boleh. Jadi lafaznya memang harus menggunakan lafaz Allah Akbar bagi yang mampu. Berbeda kalau dia tidak mampu mengucapkan daripada kalimat Allahu Akbar. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Idza kunta ila sholati faqabbil ay Allahu Akbar. Jadi lafaznya nggak boleh diganti dengan lafaz yang lainnya, harus Allahu Akbar. Ya. Awil Allahul Akbar, atau boleh ditambahkan lam di akbarnya, Allahul Akbar. Kalau Allah kan Allahu Akbar. Nah, di sini tambahin alnya boleh, alil ma'rifah.
lebih menguatkan lagi itu boleh. Allahul berarti Allahul Akbar itu boleh. Ya, boleh, tapi wala yakfi ukabbir Allah. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu penambahan tasydid, penambahan hamzah itu akan berubah makna. Allahu Akbar diganti ukabbiru. Ukabbiru itu artinya aku bertakbir Allah Akbar. Aku mengucapkan atau aku membesarkan Allah. Itu gak boleh. Kalau ukabbiru Allah itu gak boleh. Wala Allahu kabir itu juga boleh. Kabir sama artinya besar juga. Allahu kabir gak boleh. Harus Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Nah, itu juga gak boleh. Akbar itu mana sama? Aku besar diganti gak boleh. Ya, jadi lafaz takbir itu tidak boleh diganti dengan lafaz yang lainnya. Wala Rahmanu Akbar, Ar-Rahmanu Akbar juga tidak boleh. Kemudian yadullu ikhlalu biharfi nallahi akbar, dan dikatakan bisa rusak takbir kita, membahayakan dari takbir kita, akan berdampak tidak sahnya sholat kita ketika merusak daripada kalimat Allahu Akbar, gak fasih di dalam ucapannya, merusak maknanya, itu tidak boleh juga. Wa ziyadatu harfin yughayyirul makna, menambahkan huruf yang bisa merubah makna. Contohnya kamat di hamzati Allah, seperti menambah hamzahnya lafaz Allah. Allah kan alif pertama hamzah tuh. Jadi yang huruf alif yang berharakat namanya hamzah. Kalau alif juga berharakat. Itu ditambahkan Allah, nggak boleh. Itu maknanya jadi istifham. Apa istifham? Pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Jadi tambahkan hamzah panjang